istilahnya itu kita dari duit yang lumayan tiba-tiba kita jatuh sampai terjatuhnya Ya. sampai istilahnya kalau kita mau beli lauk aja kita harus jual beras Yap. dulu, beras yang ada dulu gitu. Oke teman-teman, kita lanjut. Tadi kan udah tips-tips ya, dimana yang tips terakhir adalah kita juga harus belajar, mau nggak mau harus belajar bahasa Inggris dan memperbanyak kosakata. Betul. Nah, dan kembali lagi deh, kayaknya sedikit kembali ke pertanyaan awal tadi, ke pembahasan awal tadi tentang pekerjaan. Gimana sih pendapat Danu tentang orang yang menganggap kita yang tadinya pengangguran itu adalah seorang pemalas pencari kerja gitu. Padahal kita mau kerja tapi belum dapat pekerjaan itu. Pendapat Danu. Kalau pendapat aku ya, orang kan nggak tahu nih proses kita seperti apa. Karena kita tuh kadang-kadang bukan kadang-kadang, saat kita sedang susah gitu ya, itu cukup kita aja yang tahu. Saat kita nyari kerja tuh cukup kita aja yang tahu. Karena kalau kita bilang-bilang tuh malah jadi susah. Karena menurut pengalaman aku nih ya, pertama aku ngelamar kerja di sebuah tempat gitu, aku ngasih kabar nih ke teman-teman nih, aku interview di sini nih, gagal habis itu. Karena aku terlalu semangat duluan gitu. Jadi di kerjaan yang terakhir aku nggak ngomong sama siapa-siapa gitu. Pas udah mau tahap sekian dan sudah mendekati diterima, baru aku kemarin ini nih gitu. Udah diterima. Dan pastinya teman-teman yang dengar kayak yang alhamdulillah jadinya Danu udah nggak nyusahin kita lagi gitu. Dan itu fakta. Gitu. Karena memang waktu yang namanya teman tuh bantu banget buat kita saat kita tuh ada di posisi dimana kita tuh nggak punya apa-apa. Iya, dan pastinya mau nggak mau si teman ini kalau misalnya ngajak jalan, si pengangguran ini mau nggak mau ngebayarin kita dong. Ya, tapi perlu dicatat nih ya, pengangguran di sini versi aku adalah saat kita nggak punya kerjaan tetap. Tapi selama aku jadi 2 tahun nggak punya kerjaan tetap, aku punya kerjaan lain gitu. Dan itu emang lumayan juga sih duitnya. Walaupun pekerjaan yang tidak tetap itu adalah kayak apa ya, kayak diremehin orang ya, kayak dianggap orang nggak kerja kayak gitu. Kerja, tapi asal Anda tahu ya, semua kerja jadi teman-teman yang MC itu tahu, MC, penyanyi itu duitnya banyak, lebih dari bulanan. Karena hitungan per hari, hitungan per event malah. Per event ya. Iya betul, per event, bukan hitungan per bulan ya teman-teman. Oke, mungkin pembahasan itu udah kita kelarin dulu. Berasa banget ya. Nggak apa-apa, kita kan hantu. Oh, kita nih kayak Deddy Kobuzer ya. Jadi kayak boleh ngapa-ngapain aja. Nggak apa-apa gitu. Ya. Kalau ada rokok atau minuman, wes. Wah, kita beli soju dulu. Anjay. Oke, pertanyaan selanjutnya, selain Danu sekarang bekerja, yang dulunya tadi penyiar, kan Danu juga singer ya, MC juga gitu kan, aktif di sosmed juga. Yang mana Danu tuh sering kayak open Q&A gitu ya kan, yang kalau lucu ya. enggak, kalau menurut Mami itu lucu dan kayak menarik gitu. Iya. Menarik banget ya, menarik banget untuk dihujat. Karena itu seru dan walaupun Mami nggak ngikutin nanya-nanya gitu kan, tapi suka lihat gitu ya. Karena kalau misalnya orang nanya, Danu ada aja jawabannya yang di luar logika gitu kan. Ya? yang kita nggak tahu jawabannya, dia ada aja. Ngebacot gitu. Ya. Lihai. Nah, mungkin dari ini aja dulu kali ya. Awalnya jadi penyanyi, awalnya jadi MC, awalnya kok bisa sih aktif di sosial media dengan open Q&A itu. Jadi mau dijawab yang mana dulu? Nyanyi dulu ya. Nyanyi dulu. Kalau jadi awal kalau kita mau jadi nyanyi atau jadi MC itu kan ada titik awalnya gitu ya. Titik awalnya adalah kita harus berani tampil dulu. Jadi waktu itu ada pengalaman aku TK. Bayangin TK, bro. Jadi aku tuh sekolah selalu diantar sama kakek. Akhirnya waktu itu kakek tuh belum jemput. Tiba-tiba tas aku ditinggal sama guru aku di kelas ditinggal. Aku dibawa ke sebuah tempat dan itu kantor kecamatan dulu. Gak baju digantiin pakai baju koko. Tiba-tiba disuruh ke samping panggung, disuruh naik panggung. Tahu nggak buat apa? Buat baca surah pendek. Dikirain tanpa
ada persiapan gitu. Tanpa ada persiapan. Tapi Danu surah Nggak tahu itu surah apa waktu itu. Tapi Danu bisa ngaji. Bisa, cuman nggak tahu dulu itu surah apa. Terus gimana tuh? Jadi akhirnya dulu demam panggung itu, ngerti nggak sih? Walaupun kita bisa, tapi kalau kita ditonton orang banyak tanpa persiapan gimana? Padahal kita masih TK ya, udah demam panggung aja gitu. Jadi waktu itu bacanya emang salah. Akhirnya dari situ mikir, oh kalau kita salah di panggung tuh kayak gitu ya rasanya. Wow, gitu. umuran TK dan udah bisa mikir. Iya, jadi waktu itu TK-nya emang udah 16 tahun ya. Dan memang dewasa banget ya. Enggak, itu cuma memori-memori masa lalu aja, kayak oh berarti dulu kalau naik panggung salah tuh kayak gitu ya rasanya. Terus akhirnya waktu mulai masuk SD, nah SD tuh mulai nyanyi sama MC itu dimulai dari SD sebenarnya. Kalau nyanyi itu adalah kan kayak ada lomba 17-an, nyanyi, ikut nyanyi gitu. Terus di SD sendiri tuh sering banget langganan jadi MC buat Isra Mi'raj di sekolah. Maulid Nabi itu selalu dipakai setiap tahun. Itu kayak ngasah di SD loh teman-teman. di SD dulu, sumpah. Berarti tuh nge-MC sambil nyanyi ya? Hah? Nggak bisa nge-MC sambil nyanyi? Nggak, maksudnya ada MC-nya, iya, ada nyanyinya nanti. Dan itu dimulai dari SD dari ya? SD, emang udah aktif dari dulu. Sambung SMP, SMA udah bisa istilahnya tuh, walaupun bukan reguler yang kayak sekarang di kafe gitu, cuman dulu sempat ganti-gantiin teman beberapa kali sampai dikenal, maksudnya dikenal sama teman-teman yang suka gitar-gitaran gitu, sampai akhirnya kenalan sama banyak teman sekarang. Dan alhamdulillah sekarang banyak event ya. Dan dulu Danu punya band ya kayaknya? Dulu punya. Kenapa bubar? Karena sibuk, semuanya sibuk. Band itu terciptanya dimulainya dari tahun berapa? Aku ini nanya band yang mana? Di SMP punya band, di SMA punya band, kuliah punya band. Band terakhir aja kali. Oh, kalau band terakhir memang aku gabung sama teman-teman dari salah satu band yang udah ada. Vokalnya aku diganti. Terus kenapa tadi bubar? Selain kesibukan. Karena Danunya yang istilahnya udah nggak bisa lagi. Bukan udah nggak bisa lagi, waktunya udah nggak ada. Berarti Danunya yang resign dari band itu ya? Kita nggak ada kesepakatan buat bikin band sebenarnya. Kita semuanya cabutan gitu. Siapa yang nggak sibuk Siapa yang nggak sibuk, tapi kita selalu main dengan personel yang sama. Cuman itu tadi karena sekarang waktunya udah nggak ada, terus juga dan pastinya punya kehidupan masing-masing ya sekarang ya. Iya gitu. Oke, dan akhirnya sekarang jadi penyanyi solo tuh lebih oke daripada ngeband. Karena duitnya sendiri. Iya betul. Enggak. Mau keluar dari mulut Danu. Siluman. Dan pastinya. Keluar dari mulut Tika. Iya kayak. Oke, dan pastinya tadi tuh intinya adalah menyanyi itu lebih baik menjadi penyanyi solo daripada ngeband ya, karena duitnya lebih banyak. Itu emang fakta. Dan selanjutnya adalah tadi MC sudah, nyanyi sudah, dan aktif di sosial media. Yang awalnya, kenapa awalnya kok bisa serame ini? Maksudnya serame ini awalnya kayak gimana sih open Q&A itu? Gak tau, ngikut-ngikut aja sih awalnya. Ya, awalnya aja, kok bisa sih serame itu, sebanyak itu juga yang nanya. Soalnya nih kalau Mami sendiri kalau misalnya nyoba-nyoba open Q&A itu nggak ada, dan kalaupun ada itu cuma 5 orang. Jadi sebenarnya aku tuh bikin pertanyaan sendiri dan dijawab sendiri ya. Edit ya. Karena ada biasanya yang kayak gitu. Nah, biasanya kenapa bisa rame? Nggak rame juga sih sebenarnya ya. Masih banyak yang lebih rame dari aku ya. Tapi rame. Tapi banyak. Tapi ada lah yang nanya. Kenapa rame? Itu tadi, carilah jawaban yang sekiranya orang nggak mikir gitu. Ya udah, kalau orang nanya A, ya? Jawabnya B. Bisa lah. Jadi orang kesel. Kenapa suka bikin orang kesel gitu? Kalau nggak bikin orang kesel, kita jawabnya ngegas. Ya. Cepet tuh, aduh gatal banget. Oh jadi, tapi kita nggak nemu jawaban awal mula kenapa bisa serame itu ya? Kenapa bisa serame itu? Iya, nggak tahu. Pokoknya intinya. Kalau dulu itu pertama kali banget bikin bikin Q&A itu, kalau nggak salah waktu itu masih siaran dan itu ada program curhat itu kan. Nah waktu itu sebenarnya
nulis itu adalah nih buat kamu yang mau curhat, bisa tulis di sini terus nanti aku bacain Di program itu gitu. Tapi akhirnya ternyata banyak yang nanya masalah pribadi dan hubungan mereka dengan pacar, dengan pasangan. Ya akhirnya tiba-tiba mau nggak mau mau open nggak mau, personal ya. Iya, karena yang nanya tuh banyak yang nggak di Banjarmasin gitu, dan mereka pasti nggak dengerin radio. Dan emang kita harus akuin teman-temannya, followers Danu emang kebanyakan luar Banjarmasin ya. Luar Banjarmasin. Dari Malaysia juga ada. Thailand. Iya, cung. Mau banyaknya lah kisah anu lah, Wow. kisah artis bener. Kadang Nggak tahu ya kalau misal terserah aja mau orang nganggap apa. Ya kalau mau dianggap follower beli juga. Yang penting kan Danu Danu punya cerita yang bisa dibagikan untuk menjadi inspirasi kah, atau terserah aja orangnya nganggapnya inspirasi kah atau apakah. Ada dulu temen aku yang bilang kayak gini, aku tuh pernah dapat komentar follower banyak, like banyak, tapi nggak ada yang komen follower beli ya gitu. Ya, terserah mereka sih mau komen apa aja, cuman perlu diketahui nih ya teman-teman, Instagram itu nggak semuanya penggunanya aktif. Yes. Ya kan? Yes. Aku walaupun aktif pun mereka juga pasif istilahnya, nggak harus nge-like, cuman lihat doang, ya udah gitu. Yang penting tahu gitu. Contoh aja misalkan kayak ada, aku pernah buka Instagramnya kalau nggak salah itu Jay-Z, penyanyi luar negeri. Kagak tahu udah gua. Kalau nggak salah followernya ada 40 jutaan, tapi yang like postingan cuma 1 juta kok, 39 jutanya mana gitu. Ya. Apalagi kita yang cuma followernya 10 ribuan gitu, kalau yang like cuma 600, 700 masih wajar menurut aku sih. Dan pada saat itu kan Danu pernah kayak dianggap remeh sama seseorang, yang dimana seseorang itu pernah mau mau masang iklan ke Danu, terus Danu kasih fee-nya segini, terus orang tuh kayak, kok segitu sih? Kok segitu apa nih? Ingat mana nih? Enggak? Aku lupa deh. Waktu ada salah satu. Kamu inget banget ya? Iya, aku aja lupa tahu. Kan kita pernah bahas waktu itu ada iklan kartu gitu, kartu perdana gitu. Oh ya. Ingat nggak? Dan Danu kasih fee-nya segitu. Tapi orang itu kayak ngeremehin, masa sih segitu? Oh segitu aja ya gitu? Enggak, maksudnya kemahalan gitu. Kemahalan. Iya kan? Kemahalan, iya. Dan mereka itu kayak nggak ngitung followers kita mendapatkan. Oh enggak, jadi gini, kenapa aku ngasih rate tinggi ke mereka? Karena bukan berarti followers banyak, bukan hitungan dari followersnya aku, bukan hitungan dari impact yang aku kasih ke mereka, tapi karena mereka adalah sebuah perusahaan besar, jadi nggak mungkin mereka cuma ngasih segitu gitu kan. Iya kan, bukan masalah di akunya, cuman jadi pembelajaran untuk perusahaannya. Masa mau dipromoin, entah itu siapakah yang hendak mempromokan, hendak follower banyak kah, hendak follower sedikit kah, situ minta promo gitu. Yep. Dan situ punya nama, masa cuma kalau misalnya punya nama harus gitu. Itulah ya mungkin ada yang setuju, ada yang nggak setuju sama pernyataan ini, cuman kalau istilahnya perusahaan besar minta dipromoin, mau nggak mau, tapi budgetnya di bawah dari istilahnya harga produk, harga bukan harga produk. Ini ada perusahaan besar nih, namanya gede, ada teman-teman all shop. Teman all shop itu bayarnya jauh lebih gede daripada si perusahaan. Itu kan aneh Gi. Iya gitu. Dan iya tadi maksudnya makanya aku sekarang udah nggak pernah menerima endorse. Enggak, maksudnya si pengasih apa sih bilangnya apa ya, pokoknya yang si orang itu kayak nganggep remeh kok semahal itu gitu. Nggak mahal Gi. Iya kan, dianya nganggap itu mahal, padahal harganya ya standar aja untuk perusahaan sih. Itu iya sih, dia kan nganggapnya mahal, padahal kita biasa-biasa aja. Mahal nggak sampai jut masa sih nggak sanggup. Atau jangan-jangan dia bahkan dia sampai berapa ratus ribu. Iya tadi berarti orang itu terlalu meremehkan kualitas. Sebenarnya boleh diremehin juga sih, karena saya bukan siapa-siapa. Oke deh. Nah itu jawabannya. Oke, kita nggak bisa mengancang di sini ya. Oke, lanjut. Tadi udah ya open Q&A. Kayaknya kita pertanyaan oh enggak, ini masih Q&A nih. Pertanyaan apa sih yang sering Danu dapat, yang paling nyebelin deh, yang kayaknya tuh orang udah tahu jawabannya tapi tetap nanya gitu. Iya. Pertanyaan apa? Paling banyak tuh, Kak gimana caranya move on? Itu selalu ada setiap open Q&A. Jadi jawaban itu simpel. Move on itu tuh kan kita berpindah, ya kan?
dari rasa kita nggak nyaman jadi kita nyaman. Jadi gimana caranya kita menyamankan diri kita, dan itu nggak bisa dan itu dapat jawaban dari orang lain. Nah, jadi istilahnya kayak gini, gimana cara kita bikin diri kita sendiri nyaman cuman kita yang tahu, karena setiap orang bisa atau punya cara masing-masing nge-treatment dirinya sendiri biar dia bisa jadi bahagia. Contoh nih ya, misalkan Danu, Kak gimana caranya biar cepat move on? Ya Danu bilang move on-nya dari apa dulu? Misalkan dari pasangan. Ada yang misalkan Danu bilang ya, buang semua pemberiannya gitu. Jangan lagi Danu. Tapi ada yang mikir, punya dibuang sayang. Kan nggak masuk. Jadi sebenarnya kalau istilahnya pertanyaan gimana caranya move on itu adalah berpindah ke tempat yang lebih nyaman dengan cara menyamankan diri kita dulu gitu. Dan dengan cara masing-masing ya kan. Agak dewasa ya aku di video ini ya, tapi nggak apa-apa, dan pastinya ternyata itu adalah pertanyaan yang nyebelin menurut saya ya. Terus ada beberapa pertanyaan yang juga sering banget ditanyain dan jawabannya ada yang sama. Jadi Kak gimana caranya bahagia gitu. Bahagia versi orang kan beda-beda nih, ada yang bahagia karena ini, karena itu, karena ini, karena itu. Ini jawabannya ya. Bahagia versi Dan itu adalah saat keinginan kita itu berjalan sesuai takdir yang ada. Apalagi di luar ekspektasi. Misalkan kita pengen aku tahun ini pengen banget beli motor. Dan akhirnya ternyata kita bisa beli motor. Nggak lama bisa beli mobil. Itu tuh bahagia gitu. Siapa sih yang nggak bahagia kalau keinginannya bisa terpenuhi? Nggak usah motor, mobil pun kalau misalnya kita mau beli tas, kebeli tasnya gitu, itu udah bahagia teman-teman. Terus oke, pertanyaan selanjutnya. Tadi adalah cerita-cerita yang sedikit banyak sih kayaknya ya, banyak menginspirasi juga, dan pastinya ada suka dukanya. Terus pertanyaan selanjutnya, seorang Danu kalau misalnya dilihat di sosial media itu kayaknya ya kayak yang santuy aja gitu kan, santuy aja. Tapi Danu pernah nggak sih merasa Danu itu nggak berguna sama sekali? Pernah nggak sih merasa Danu itu adalah orang yang paling tak beruntung di dunia ini? Iya. Pernahkah dan kapankah? Pernah. Jadi memang titik terendah itu saat yang istilahnya, ini jujur-jujuran ya, job sepi, MC sepi, nyanyi sepi. Oh jangan salah, karena setiap orang kan punya masanya masing-masing gitu, dan rezeki ada yang ngatur. Kalau lagi rame-rame, kalau nggak ada yang nggak ada. Terus di saat-saat itu pasti mikir kayak, aku inilah sudah kada bisi gawian, kada duit kadada. Jadi kayak ngerasa kada berguna. Aku nih sebenarnya anak jadi apa sih? Kedepannya jadi apa? Iya, jadi sering itu. Jadi makanya sekarang sangat bersyukur di posisi yang ada itu. Dan kapan merasa kayak harus berubah? Merasa yang enggak seberuntung orang lain. Iya, di saat-saat kayak gitu. Maksudnya aku pernah nulis story, orang-orang tuh ada yang pada kerja, ada yang pada liburan, ada yang temennya pada baik semua, ada yang ini, ada yang itu. Bisa beli ini itu. Kenapa aku mikir kayak gitu? Karena patokannya adalah sosial media. Itu ada toksik juga, makanya itu penting banget kita buat toksik sosial media gitu kan. Dan kayaknya lebih baiknya kita memang mengurangi. Aku udah kemarin sempat beberapa hari, mungkin seminggu lebih ya, aku emang detox sosial media, nggak main Instagram sama sekali. Jadi mungkin ada teman-teman yang kalau aku nggak update story. Iya kan, Danu memang update setiap hari ya. Sekarang pun udah mulai kurang nih. Iya sih. Dulu kan titik-titik. Sekarang kayak yang bisa dihitung. Biasa-biasa aja. Tapi apapun kayaknya tetap. Kalau apapun kayaknya tetap ya. Tapi 2 bulan sekali lah ya. Enggak. Masa sih gitu? Enggak. Masa kan sih? Barusan ada, belum 24 jam. Belum 24 jam, tapi kan sebelumnya iya lama. Sih. Terus pertanyaan apa lagi ya? Yang bikin pertanyaan sih. Enggak. Maksudnya tadi adalah ke titiknya ya kan. Danu merasa enggak berguna, merasa kayak sedih banget nih guys. Tapi kayaknya Danu enggak sedih. Merasa yang enggak paling beruntung di dunia. Dan gimana cara Danu menghadapi itu? Iya, cara Danu menghadapinya, cara Danu pokoknya menghilangkan rasa itu loh, biar
bangkit lagi. Kalau Danu tuh Nyamuk. orangnya let it flow. Let it flow. Itu let it go. Let Oke. it flow. Jadi ngikutin arus aja. Kayak misalkan emang lagi lagi terpuruk gitu. Ya nyoba cari-cari sesuatu yang bisa bikin lupa sama masalah. Santuy aja Santuy berarti. aja, bawa aja. Danu di kehidupan nyata dan kehidupan Instagram itu sama. Kayaknya kayak menikmati aja kalau misalnya di masa sedihnya sedih. Tapi itu apa ya? Sisi lainnya aku adalah jarang banget update tuh kesedihan. Karena kesedihan tuh cukup kita yang tahu kan. Kalaupun kita punya masalah tuh nggak perlu diumbar-umbar di media gitu. Kenapa? Karena emang ada yang mau menyelesaikan masalah. Dan kebanyakan orang bakalan risih dan juga apaan nih? Betul. Iya, Ikam siapa? Apa gerang Ikam nih banyak masalah, kayak Ikam aja yang bisi masalah. Nah, kayak gitu. Jadi udah Memang betul. Terus ya pokoknya let it flow versi Danu, cara menghadapinya. Dan untuk Danu, orang yang paling berjasa di hidup Danu apa sih dalam segi apapun itu? orang paling berjasa apa? Siapa? Iya, siapa maksudnya? Apa? Ya, mohon maaf. Siapa ya orang Dalam paling hal berjasa? apapun, orang yang paling entah teman kah, keluarga kah, atau apakah? Banyak sebenarnya orang paling berjasa ya. Jadi kalau di hidup Danu itu ada kan Abah tuh sudah meninggal lama. Terus yang gantiin posisi Abah dari dulu memang Mama. Uwa ya. Kalau dari segi pengganti Abah, Uwa itu paman. Itu yang istilahnya bantu dari dulu biaya buat sekolah gitu. Terus ada juga Uwa yang lain. Uwa. ada keluarga juga yang lain yang bantu gitu. Orang tua sudah jelas. Terus juga ada teman-teman yang suka menyemangati kayak gitu ya. Ada teman-teman yang menyemangati, kayak misalkan kita lagi nggak punya apa-apa, kadang-kadang ada sesuatu yang nggak bisa kita ceritain ke keluarga dan bisa kita ceritain ke teman gitu. Aku punya banyak banget teman-teman yang baik, jadi sangat bersyukur. Riyad Korut itu di atas ada jam gede. Gimana sih? Oke, dan pastinya intinya adalah Danu punya banyak orang yang berjasa di kehidupannya. Betul, banyak yang sayang. Nggak tahu deh ya. Nggak tahu deh apakah itu Fake. tulus. Oke, sebelum ke pertanyaan terakhir, mungkin ada yang mau bertanya dulu nih, Pak. Adakah pertanyaan buat si Danu sebelum ke pertanyaan terakhir dan sebelum kita closing? Oke, Dan. Sedikit aja ya. Iya. Wah, itu suara kipas angin, guys. Dan, nah, sekarang ini kan Danu terkenal bilang kata sukses, iya. Enggak juga. Dilihat Iya. orang. Kan orang lihatnya gitu. Oh, Danu bisa memiliki sesuatu dan sebagainya dengan karir, dengan terkenalnya di Instagram, bagaimana. Nah, hal membuat Danu seperti itu ada faktornya nggak? Entah faktor dari keadaan atau keluarga dan sebagainya. Oh, ada. Membuat Danu jadi seperti ini. Oh, iya. Apa, Dan? Jadi dulu di masa lalu gitu, di masa kecil waktu itu SD memang ada beberapa masalah Lama finansial. banget ya masa lalunya. Ada masalah finansial gitu. Ya. Jadi masalah finansial istilahnya itu kita dari duit yang lumayan tiba-tiba kita jatuh sampai terjatuhnya Ya. sampai istilahnya kalau kita mau beli lauk aja kita harus jual beras dulu, beras yang ada dulu gitu. Dan aku nggak pengen keadaan itu nanti terulang. Jadi aku harus bangkit dari sekarang, istilahnya nanti kalaupun aku berkeluarga aku nggak pengen Keluarga aku ngerasain. betul, aku Iya. nggak pengen nanti istilahnya pasangan anak aku ngerasain hal yang istilahnya apa ya, sama seperti apa yang aku rasain dulu. Dan pastinya kita juga nggak mau orang tua kita nanti di hari tuanya bakalan susah juga ya kan. Betul gitu. Dan lain-lainnya adalah kalau di masa sekarang gitu ya, Ruth ya, memang kan sekarang udah kerja, dulu juga kerja. Kerjanya tuh kayak freelance gitu, kayak nyanyi, MC segala macam gitu kan, Gi. Tapi orang nggak ngelihat kita kerja kantoran setiap hari dan itu jadi obrolan orang. Dan patokan orang kan memang kerja itu adalah kerjaan kantoran. Gitu. Kenapa sekarang milih kerja kantoran ya itu? Kalau ditanya mau kerja kantoran nggak? Biasa aja sih sebenarnya. Cuman faktornya adalah mau nggak mau kita harus peka terhadap lingkungan.
Inya tuh nak ada begawainya konver ini itu. Awalnya memang bodo amat. Awalnya bodo amat. Cuman lama-kelamaan iya juga sih. Dan kepikiran Iya juga sih, kok aku gini-gini aja hidupnya. Karena kerjaan freelance itu nggak menjamin nanti apakah akan tetap bertahan setelah betul. ada orang-orang baru gitu. Iya, karena kita juga nggak bisa lihat ke depannya apakah kita masih tetap berkembang. Iya. Kok ini pas video aku serius-serius semua ya pertanyaannya. Karena kayaknya asik banget gitu Danunya ngebahas dengan sedetail mungkin. Jadi suka banget sama Muhrim. kan kita semuhrim. Sip, Sip. Mbak Danu. Oke, udah mantap ya. Satu pertanyaan aja ya, karena waktunya kita mau iklan? Oh enggak. Terakhir sebelum penutup, pencapaian apa yang belum dicapai sampai saat ini? Pencapaian yang belum dicapai saat ini, aku pengen banget membahagiakan orang tua tuh sebahagia mungkin dan memastikan mereka sehat. Aku bisa balas jasa mereka gitu. Terus aku juga pengen mempersiapkan apa yang harusnya aku siapkan setelah masa nanti aku udah tidak muda lagi. Aku pengen punya rumah sendiri, punya kendaraan sendiri, punya tabungan, punya usaha sendiri. Karena nggak mungkin kita sebagai manusia itu stuck di tempat yang sama selama hidupnya, pasti mau berubah gitu. Aku juga pengen punya usaha sendiri nanti, insya Allah, apalah itu. Lagi mikir dan lagi ngumpulin modalnya juga. Dan itu pencapaian yang belum tercapai saat ini ya. Dan pastinya semua orang punya pencapaian yang butuh proses masing-masing. Oke deh kalau gitu, karena waktunya bisa sedikit aja. Dan terima kasih banget buat Danu sudah meluangkan waktunya, walaupun kita sudah... Kenapa dicekik? Jangan. Walaupun kita udah lama banget janjiannya dan baru aja bisa terrealisasi dari bulan Februari ya. Awal Februari ya. Awalnya. Dari bulan Februari dan baru aja terrealisasi. Alhamdulillah, terima kasih banyak Danu. Betul. Ini tayangnya di bulan Agustus ya nanti. Iya. Oke, dan buat teman-teman, pokoknya terima kasih juga udah ngelihat video ini. Semoga terinspirasi, semoga bisa diambil cerita yang baik-baiknya. Betul. Iya kan? Pokoknya jangan lupa dislike, comment, dan subscribe. Terserah aja bodo amat. Yang penting ditonton ya. Dan nggak usah Bapak nggak usah masuk ke frame ya. Kalau mau masuk juga apa-apa. Nggak usah, nggak penting ya. Pokoknya semoga pencapaian Danu secepatnya tercapai ya. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah sih? Semoga ya, semoga selamat. Kok selamat sih, Katik? Pokoknya sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Aduh.